Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan di dalam bab Al-Ijarah dalam Kitabul Buyu' sampai pada pembahasan ma la tajuzu al-ujratu alaih, apa yang tidak boleh untuk diberikan upah atasnya. Maksudnya jasa apakah yang tidak boleh untuk ditawarkan atau ditransaksikan dalam suatu urusan jual menjual jasa. Al-ijarah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau itu terkait dengan barang berarti sewa menyewa. Kalau itu berkaitan dengan orang berarti mempekerjakan atau mengupah seseorang dalam suatu urusan pekerjaan. Nah, apa saja yang tidak boleh untuk kita ambil upah darinya? Pekerjaan apa sajakah yang tidak boleh untuk kita yaitu transaksikan? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat ke-33 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian atas perbuatan hina apabila mereka ingin menjaga diri mereka. Hal itu karena kalian ingin mendapatkan keuntungan dunia, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah setelah paksaan tersebut Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan larangan seorang yang memiliki budak untuk mempekerjakan budaknya dalam perbuatan hina, ya, yaitu waliyatubillah pelacuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, yaitu seorang tuan, seorang majikan yang ia memiliki budak untuk memaksa budak-budak wanita mereka melayani nafsu dari orang-orang yang ingin mempekerjakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal tersebut. Litabtaghu aradal hayatid dunya. Kalian ingin meraih keuntungan dunia. Maka dari itu, dari ayat ini diambil kesimpulan di antara hal yang dilarang untuk diambil upahnya adalah perzinahan. 6.
An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhuma, anna jariyatan li Abdullah ibni Ubay ibni Salul yuqalu laha Masikah wa ukhra yuqalu laha Umaymah. Bahwasanya budak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pertama bernama Masikah dan yang kedua bernama Umaymah, fakana yukrahuma atau fakana yukrihuma ala zina. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, pemilik budak ini, memaksa kedua budak wanitanya untuk berzina. Fasyakata dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua budak wanita ini pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha ila qaulihi ghafurur rahim. Itu ayat ke-33 dalam surat An-Nur tadi. 6. Jadi ayat tadi menjelaskan, atau hadis ini menjelaskan sababun nuzul dari ayat yang tadi, bahwasanya seorang majikan ketika memaksa kedua budak mereka, kedua budak wanitanya untuk berzina dengan harapan dia akan mendapatkan upah dari perzinahan tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang. Setelah kedua budak wanita ini mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu an, dan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing, wa mahril baghi, dan upah seorang pezina, wa halwanil kahin, dan upah dari dukun, upah dari perdukunan. Tayyib. Hadis ini jelas ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara hal yang dilarang untuk diambil upahnya adalah perzinahan. Ya, perzinahan. Wa mahril baghi, dan mahar atau upah dari seorang pezina. Termasuk juga di antaranya wa hilwanil kahin, upah dari seorang dukun. Ya, jadi perdukunan itu dilarang, otomatis prakteknya yang menghasilkan uang itu juga dilarang. Demikian pula wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari, yaitu upah dari pejantan yang diambil air maninya dari hewan-hewan ternak. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi menyewakan hewan ternak khusus untuk diambil air maninya, khusus untuk dikawinkan, ini termasuk di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya sewa sapinya selama sekian pekan dengan harga sekian. Untuk apa? Untuk dikawinkan dengan betina yang saya miliki. Untuk dikawinkan dengan sapi betina yang saya miliki. Maka perbuatan ini dilarang. Perbuatan ini dilarang. Jadi menyewakan sapi untuk, yaitu diambil air maninya alias untuk dikawinkan. Nah, di antara hikmahnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya persewaan semacam ini ada unsur ghorornya, ada unsur ketidakjelasannya. Ya, kalau hamil,
setelah disewa ternyata enggak hamil-hamil, maka persewaan ini jelas ada unsur untung ruginya. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Maka inilah yang dilarang. Ya, adapun menyewakan sapi untuk membajak sawah atau untuk transportasi atau yang lain yang jelas fungsinya itu jelas, kegunaannya itu jelas, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Atau para ulama kita juga membolehkan secara sepakat meminjam sapi. Jadi nggak usah pakai sewa. Saya pinjam sapimu selama beberapa hari untuk saya kawinkan dengan sapi betina saya. Tidak ada masalah. Bahkan termasuk di antara bentuk ta'awun, tolong menolong di dalam kebaikan. Adapun sewa menyewa, di situ ada upah dan ada barang yang disewakan. Nah, apa yang didapatkan dari orang yang membayar sewa? Nggak jelas. Karena ada kalanya dari perkawinan itu sapi betinanya bunting, namun ada kalanya tidak berhasil. Nah, ini yang menjadikan hal tersebut dilarang. Nah, dari sini ma'asyarus muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada tiga hal yang dilarang di dalam pengupahan atau di dalam mempekerjakan orang. Ya, yang pertama tadi upah dari pezina, ya, pelacuran. Yang kedua yaitu upah dari dukun, ya, jasa perdukunan. Dan yang ketiga adalah menyewakan pejantan. Tayyib. Adapun pembahasan berikutnya ujratu qiraatil Quran, upah membaca Al-Quran. An Abdurrahman bin Shibl al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdurrahman bin Shibl al-Ansari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian memakan dari Al-Quran. Wala tastaksiru bihi, dan janganlah kalian perbanyak harta melalui Al-Quran. Wala tajrifu anhu, dan janganlah kalian menjauhi Al-Quran. Wala taghlu fi, dan janganlah kalian melampaui batas di dalam Al-Quran. Taib. Ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya kita dilarang untuk mencari makan dengan Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita dengan membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran lalu kita diupah darinya, ya, dan juga memperbanyak harta darinya, sama. Dan kita juga dilarang untuk menjauhi Al-Quran dan berlebihan di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya upah membaca Al-Quran adalah dilarang. Wa an Jabir bin Abdullah qala, dan dari Jabir bin Abdullah ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami sedangkan kami membaca Al-Qur'an. Wa final a'rabi wal ajami, dan di antara kita ada orang Arab dan orang Ajam, orang non Arab. Faqal, maka beliau bersabda, iqra'u fa kullun hasanun, bacalah yaitu Al-Quran, maka semuanya itu baik. Setiap bacaan Al-Quran itu baik. Wa sayaji'u aqwamun yaqumunahu atau yuqimunahu kama yuqamul qidah, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Karena nanti akan datang beberapa kaum yang mereka menegakkan Al-Quran sebagaimana anak panah itu ditegakkan, ya, atau sebagaimana anak panah itu melesat. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, itu mereka terburu-buru dan mereka tidak perlahan-lahan. Tayyib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memang tidak secara langsung menunjukkan
larangan mengambil upah dari bacaan Al-Quran. Secara tidak langsung memang tidak terlihat kaitannya. Namun kalau kita cermati, Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan ada suatu kaum yang mereka menegakkan Al-Quran. Maksudnya mereka membaca Al-Quran itu seperti anak panah yang ditegakkan, dilesatkan. Yaitu apa? Terburu-buru, cepat sekali. Dan mereka tidak perlahan-lahan. Dalam artian perlahan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu apa kaitannya dengan bahasan kita? Ada di antara manusia yang mereka kesana kemari itu terburu-buru untuk membaca Al-Quran karena ya gampangnya kejar setoran. Di sana suruh membaca Al-Quran lalu diupah. Lalu berangkat lagi ke tempat lain membaca Al-Quran lalu diupah. Nah, kurang lebih inilah yang terkait di dalam pembahasan kita. Ya, jadi ada kaum yang nanti datang, kata Nabi SAW, yang mereka terburu-buru di dalam bacaan Al-Quran. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'ana wasalullaha bihil jannah. Pelajarilah Al-Quran dan mintalah kepada Allah dengannya surga. Qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Sebelum datang suatu kaum yang mereka mempelajari Al-Quran lalu mereka meminta dengan Al-Quran itu dunia. Maksudnya mengharap dunia dengan Al-Quran. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathah. Maka sesungguhnya Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan. Rajulun yubahi bihi, seseorang yang ia membanggakan bacaan Qur'annya, berbangga-bangga diri dengan hafalan dan bacaan Qur'annya. Wa rajulun yastakilu bih, dan seseorang yang mencari makan dengan Al-Quran. Wa rajulun yaqra'uhu lillah, dan seseorang yang membacanya karena Allah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya ada 3 golongan yang memiliki motivasi untuk membaca Al-Quran. 2 diantaranya salah dan 1 diantaranya benar. Yang salah adalah membanggakan diri dengan bacaan Qur'annya dan mencari makan dengan bacaan Qur'annya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya mengambil upah dari bacaan Al-Quran itu dilarang. Mengambil upah dari bacaan Al-Quran itu dilarang. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah, Al-Quran. Bagaimana ini? Apakah ada kontradiksi di sini? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama kita menjelaskan hadis yang membolehkan mengambil upah dari Al-Quran itu adalah pengajaran Al-Quran. Ngajari orang baca Quran, ngajari orang untuk memperbaiki bacaan Qur'annya, baik dari nol maupun menyempurnakan ataupun yang lainnya. Ya, kalau mengajarkan Al-Quran maka tidak mengapa mengambil upah darinya berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun pembahasan kita yang tadi, beberapa hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah atau hafizahullah itu tentang mengambil upah dari bacaan Al-Quran, bukan mengajarkan Al-Quran. Bedanya jelas. Orang baca Quran, ya kamu baca Quran saya bayar. Ya, misal ada seseorang yang
dia tahu keutamaan surat Al-Baqarah dibacakan di rumah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tapi dia malas baca Quran sendiri, manggil orang, kamu baca surat Al-Baqarah di rumah saya bayar. Nah, kurang lebih itu yang dilarang. Ya, jadi dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan apa? Harta, mendapatkan dunia. Adapun mengajarkan Al-Quran, di situ dia bukan membaca saja, tapi membetulkan. Jadi ada istilahnya, ada upaya, ada usaha, ada hal yang ada apa yang dikerahkan gitu, ada ilmu yang ditularkan. Kalau seperti ini, wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa, ya. Jadi kalau kita jumpai ada dua hadis yang nampaknya berbeda, maka wallahu a'lam bishawab, dari penjelasan para ulama itu dibedakan. Membaca Al-Quran itu haram hukumnya, mengambil upah darinya, sedangkan mengajarkan Al-Quran itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi berarti sampai pada pembahasan kita kali ini, ya, dari apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, berarti ada 4 hal yang dilarang untuk diambil upahnya, ya. Yang pertama tadi berzina, upah dari hasil perzinahan. Yang kedua perdukunan. Yang ketiga penyewaan pejantan, ya, jual beli air mani termasuk. Misalkan ada nih, yaitu air mani yang diambil dari pejantan lalu dijual belikan sama, ataupun menyewa pejantan untuk dikawinkan, ini juga sama-sama dilarang. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengambil upah dari apa? Bacaan Al-Quran, dari bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu asyirkah. Qala al-mu'allifu hafidahullah, asyirkatu ta'rifuha. Syirkah definisinya. Asyirkatu hiyal ikhtilat. Syirkah itu secara bahasa artinya al-ikhtilat, bercampur. Wa syar'an, adapun secara syar'i, hiya ma yahdutsu bil ikhtiyar. Itu sesuatu yang terjadi dengan pilihan, bukan dengan paksaan. Baina tsnaini, antara dua pihak atau dua orang, fasa'idan atau lebih, minal ikhtilat, dari bercampurnya, yaitu upaya mereka litahsili ribh, untuk mendapat keuntungan. Wa qad tahsulu bi ghairi qasdin kal irs, dan syirkah ini terkadang didapat tanpa usaha, seperti warisan. Tayyib. Para jamaah sekalian, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi syirkah secara bahasa artinya bercampur, ya. Adapun secara syariat, yaitu bercampurnya beberapa orang, 2 atau lebih, dalam suatu urusan untuk mendapatkan suatu keuntungan, untuk mendapatkan hasil. Baik itu sama-sama mengeluarkan biaya, modal, ataupun yang satu modal, yang satu usaha, seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu al-mudharabah. Jadi al-mudharabah dengan syirkah itu kurang lebih hampir sama, bahkan termasuk bagian dari syirkah al-mudharabah. Karena poin utamanya syirkah itu apa? Ada gabungan, ada bercampurnya, yaitu urusan antara dua pihak atau lebih. Adapun yang terakhir, terkadang syirkah ini bisa terjadi tanpa maksud atau tanpa usaha, seperti warisan. Maksudnya bagaimana? Ada kalanya orang itu mendapatkan harta warisan, namun dia tidak sendirian, namun dia berserikat,
bersama-sama bergabung dengan yang lain. Contohnya apabila seseorang meninggalkan warisan kepada anak-anaknya yang lebih dari satu, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2, maka bagian mereka itu dalam Islam disebut asabah, sisa. Dan sisa yang ada itu dibagi menjadi beberapa bagian. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih banyak dari anak perempuan. Tapi karena anak laki-laki ini jumlahnya 2 orang, maka mereka berserikat di dalam bagian tersebut. Dan nanti akan dibawakan juga contoh yang lain tentang warisan. Nah, masyru'iyyatuha, disyariatkannya syirkah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Dalam surat Shad ayat ke-24 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan betapa sedikitnya mereka itu. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencela perserikatan, tidak mencela orang yang bergabung dalam usaha. Yang Allah cela adalah keinginan untuk menzalimi orang lain. La yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Orang-orang yang berserikat dalam suatu usaha, kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka itu menzalimi serikatnya, ya, menzalimi kawan syarikahnya, kawan syirkahnya. Ya, karena ingin mendapatkan untung lebih banyak, maka dia manipulasi data sehingga bagi hasilnya lebih sedikit. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah pun menyebutkan kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan syirkah yang didirikan, yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu syirkah yang terpuji. Meskipun jumlah mereka sedikit. Wa qalilum mahum. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudusu fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Dalam surat An-Nisa ayat ke-12 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya apabila seseorang, yaitu ditinggal seseorang mewariskan kalalah. Kalalah itu adalah seorang yang mati tidak memiliki ayah dan anak. Jadi seseorang mati meninggal dunia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Itu namanya kalalah. Namun dia memiliki akhun au ukhtun, saudara laki maupun saudara wanita. Dan dalam penjelasan ahli tafsir, saudara laki atau saudari wanita seibu. Karena kalau saudara seayah atau saudara kandung beda lagi pembagiannya. Ini adalah saudara dan saudari seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudusu, maka masing-masing dari keduanya itu mendapatkan 1/6. Jadi ada orang yang meninggal dunia tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak keturunan, berarti otomatis nggak punya cucu. Pokoknya garis keturunannya ke bawah ndak ada. Mungkin belum menikah atau yang semisalnya. Tapi dia memiliki saudara seibu dan saudari seibu. Maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. Ya. Dan dalam hal ini tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita.
Dalam hal ini tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Ya. Karena apa? Karena posisinya adalah saudara dan saudari seibu. Kalau saudara dan saudari seayah, maka mereka adalah asobah. Dan pembahasannya berbeda dengan pembahasan ini. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa in kanu aktsara min dzalik. Kalau jumlah mereka lebih banyak dari 2 orang. Siapa? Saudara dan saudari seibu. Fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berserikat di dalam sepertiga. Mereka berserikat di dalam sepertiga. Jadi gambarannya, kalau saudara dan saudari seibu ini ada 2 orang, mau laki mau perempuan sama saja, maka masing-masing dapat 1/6. Masing-masing dapat 1/6. Tapi kalau jumlah mereka lebih dari 2 orang, 3, 4 sampai 5 dan seterusnya, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berserikat di dalam sepertiga. Mereka berserikat di dalam sepertiga. Jadi sepertiga bagian itu dibagi rata oleh untuk siapa? Untuk saudara-saudari seibu. Nah, poin utama di sini adalah syirkah. Kembali kepada apa yang tadi disampaikan, bahwasanya kadangkala syirkah itu didapat tanpa niat, tanpa tujuan. Tiba-tiba dapat harta warisan, tiba-tiba kita berserikat di dalam sepertiga. Ya, kita kadang tidak berkehendak untuk apa istilahnya itu, tidak ada keinginan untuk berserikat di dalam suatu harta. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Misalnya ini sama saudara ya. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Tapi karena ada saudara kita yang meninggal dunia dan mereka tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, maka otomatis kita mendapatkan warisan dari hartanya, dan otomatis kita pun berserikat mau tidak mau ada bagian saya dan bagian Anda di sana. Nah, ini namanya apa? Syirkah. Tayyib. Kemudian wa anis Sa'ib, dan dari As-Sa'ib annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunta syariki fil jahiliyah, engkau adalah sekutuku di dalam jahiliyah. Rasulullah SAW adalah syarikku. Nggak enak ya kalau sekutu. Apa enaknya itu? Tapi paham nggak? Rekan, apa? Hah? Partner ya. Partner tapi belum tentu syirkah loh. Saya punya partner, ya dia yang ngasih apa barang, masuk barang saya yang beli, juga partner kan, tapi bukan syirkah. Kalau syirkah itu jelas kita jalan bareng ini, itulah. Kita berdua terikat dalam suatu usaha bersama. Itu syarik. Yang biasa diterjemahkan dengan sekutuku, sekutu. Makanya syirik itu mempersekutukan Allah. Ya, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, menjadikan Allah memiliki tandingan saingan. Cuma dalam syirkah kerjasama. Ya, tapi kita artikan sekutu sajalah. Wahai Rasulullah, engkau adalah sekutuku di masa jahiliyah. Fa kunta khaira syarikin kunta la tudarini wa la tumarini. Engkau adalah sekutu yang terbaik. Ya, engkau adalah teman syirkah yang terbaik. Engkau tidak pernah menolakku dan engkau tidak pernah membantahku. Nah, poin utama di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syirkah itu disyariatkan. Namun kalau kita kembali kepada yaitu definisi yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah, harus dengan ikhtiar,
pilihan. Kalau syirkah dalam usaha, nggak boleh uang orang diambil, sini mana uangmu, saya ambil 50 juta, kita harus kerjasama bareng. Padahal nggak ridho, nggak boleh. Beda dengan apa? Beda dengan warisan tadi, mau nggak mau ada hartanya di situ, dan itu tidak bisa ditolak. Ya, kalau dia tidak mau, ya berarti dibagi kepada yang lain. Artinya tetap ada saham dari apa? Warisannya di sana. Ya, adapun kalau usaha kerjasama maka harus ada ikhtiar, harus ada pilihan, tidak boleh ada pemaksaan. 6. Sudah masuk waktu Isya? Ya, sudah. Taib, azan dulu mungkin. Fadhal. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syirkah, yaitu asyirkah asyar'iyah. Syirkah yang syar'i itu seperti apa? Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi Sailil Jarrar. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar. Wa syirkatu syar'iyyatu, dan syirkah yang syar'i, tujadu biwujudi taradi baina itsnaini aw aktsar. Maka syirkah yang syar'i itu terwujud dengan adanya saling ridha antara dua pihak atau lebih. Saling ridha untuk apa? Saling ridha ala an yadfa'a kullu wahidin minhum. Saling ridha untuk masing-masing dari mereka menyerahkan min malihi, dari hartanya, miqdaran ma'luman, kadar yang telah ditentukan, diketahui. Jadi masing-masing ada keluar uang, menyerahkan harta sejumlah tertentu. Ya, summa yatlubuna bihil makasiba, kemudian mereka mencari keuntungan usaha, yatlubuna bihil makasiba wal arbaha, kemudian mereka berdua mencari usaha untuk mendapat keuntungan. Saya punya 1 juta, kamu punya berapa? 2 juta. Ya udah, kita kumpulkan, kita putar untuk suatu usaha. Nah, ini namanya apa? Syirkah. Dan tadi sempat mungkin ada kesalahan ya. Kalau mudharabah itu nanti akan dibahas insyaallah. Uang yang dikeluarkan bukan dari semua pihak. Kalau syirkah itu dari semua pihak. Ada 3 orang, 5 orang, masing-masing keluar duit sesuai dengan jumlah yang disepakati atau yang dimiliki. Ya, ada 5 orang misalnya syirkah dalam suatu usaha apa? Yang satu keluar 1 juta, yang 2 juta, yang 3 juta, yang 4 500.000, yang kelima 1 juta. Dikumpulkan kemudian dijalankan dalam suatu bentuk usaha. Ini namanya syirkah. Adapun mudharabah, maka kedua belah pihak atau lebih tidak semuanya mengeluarkan harta. Ada yang mengeluarkan harta dan ada yang menjalankan usaha. Saya punya uang 1 juta, jalankan usaha, nanti saya minta bagi hasil. Kamu cuma jalankan saja. Nah, ini namanya mudharabah. Nanti insya Allah akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Nah, jadi syirkah ini terdiri dari 2 orang atau lebih, masing-masing mengeluarkan harta, lalu mereka mencari usaha dan mendapat keuntungan. Ala anna likulli wahidin minhum biqadri ma dafa'ahu min malihi. Keuntungan yaitu masing-masing dari mereka mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang mereka keluarkan dari hartanya, mimma hasala lahum minar ribhi, dari apa yang mereka dapatkan dari keuntungan. Ya,
Dan ini penting, yang namanya syirkah lagi-lagi itu dua orang mengumpulkan harta lalu dibuat suatu unit usaha tertentu. Kemudian masing-masing berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan. Dari keuntungan, bukan dari persentase saham. Dan kadang masih kita jumpai hal tersebut. Ya, orang setor uang 1 juta, nanti keuntungannya pokoknya 5% dari modal. Nah, berarti flat, rata. Setiap bulan dia minta bagi hasil 5% dari modal. Misalkan ya 1 juta berarti dapat berapa itu 5%-nya? Ya segitu terus. Nah, kayak ini salah. Karena usaha itu ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Kalau untung maka bagi hasil, kalau rugi ya ditanggung bersama. Ya. Jadi masing-masing berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kadar yang telah dikeluarkan presentasi mimma hasallahu minar ribah. Tapi bagi hasil itu diambil dari ribah, keuntungan laba yang mereka dapatkan. Nah, wa ala kulli wahidin minhum, dan masing-masing dari mereka anggota syirkah wajib untuk biqadri dzalik, wajib untuk mendapatkan sesuai dengan kadar tersebut mimma lazima fil mu'anillati tukhraju min malihi min mali syirkah, ya, dari apa yang telah diwajibkan untuk biaya yang dikeluarkan dari harta syirkah. Fa in hasalat taradhi 'alal istiwa'i fir ribah. Perhatikan sebetulnya ya. Jadi bagi hasil pada dasarnya sesuai dengan kadar uang yang telah dia keluarkan. Misal gampangnya ada dua orang yang syirkah bersama-sama berusaha, yang satu keluar 1 juta, yang satu keluar 1 juta. Berarti berapa? 2 juta. Ya. Dan 1 juta ini adalah 50% dari 2 juta. Begitu jalan bulan pertama untung 2 juta, maka masing-masing mendapatkan bagian sama. Karena nilai modal mereka sama. Ya, 1 juta, 1 juta, jadi 50% dari modal. Maka keuntungan pun juga dibagi sesuai dengan persentase. Adapun kalau A ternyata mengeluarkan 40%, B mengeluarkan 60%, maka nanti ketika bagi hasil A berhak mendapatkan 40% dan B berhak mendapatkan 60%. Dan ini semua bisa dihitung. Mau berapa orang? 100 orang bisa. Tinggal dipresentasikan. 100 orang semua urunan 1 juta. Ketemunya berapa? 100 juta. Dijalankan usaha apa, bagi hasil dapatlah 10 juta. Nah, masing-masing dapat berapa? 1%. Ya, 1%. Mau berbeda, mau sama jumlahnya bisa dipresentasikan. Ya. Nah, namun perhatikan di sini, fa in hasalat taradhi, itu tadi pada dasarnya, pada asalnya. Namun apabila terjadi saling ridho alal istiwa, untuk mendapatkan bagian yang sama fir ribhi, dalam untung atau laba, ma'akhtilafi maqadiril amwal, meskipun harta yang dikeluarkan berbeda, kana dzalika jaizan sa'igan, maka itu boleh. Ya, uangnya fulan 1 juta, uangnya fulan 3 juta. Misalkan harusnya 25%, 75%, kan begitu kan? A modalnya 25%, B modalnya 75%. Harusnya bagi hasilnya A dapat keuntungan 25%, B 75%. Tapi si B ridho, nggak apa-apa lah. Uang saya lebih banyak dipakai, tapi nanti bagi hasilnya sama saja, nggak apa-apa. Maka kata Imam Asy-Syaukani, dzalika kana dzalika jaizan sa'igan, boleh. Walau kana malu ahadihim yasiran wa malu ghairihi katsiran, meskipun harta yang sebagiannya itu sedikit
sedangkan harta yang lainnya lebih banyak. Ya. Jadi antara sesama syarik, sesama rekan syirkah, kalau ternyata harta yang dikeluarkan itu berbeda tapi mereka sepakat bagi hasil keuntungannya sama, itu boleh. Walaysa fi mithli hadza ba'sun fi syariah. Hal semacam ini tidak mengapa dalam syariat. Fa innahu tijaratun antaradin wa musamahatin bi tibati nafsin. Karena sesungguhnya ini adalah perniagaan yang ada unsur saling ridha dan saling toleran dengan yaitu kesukarelaan dari jiwa. Nah, intinya satu, semuanya ridha. Tapi kalau yang mengeluarkan uang lebih banyak nggak ridha, lu nggak bisa. Saya kan keluar lebih banyak, ya saya layak dong mendapatkan lebih banyak. Saya nggak mau kalau syirkah semacam ini, maka nggak boleh dipaksa. Tapi kalau dengan kerelaan hati, pemodal yang lebih banyak mengeluarkan uang, ridho hasilnya dibagi rata, maka itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya syirkah itu modal bersama, kerja juga bersama. Pembagian tergantung keridhoan, bersama. Kalau semua ridho rata, silahkan. Tapi kalau ternyata ada yang ingin bersikukuh, saya pokoknya sudah dengan persentase, maka kalau ini disepakati, maka itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir pembahasan dari bab syirkah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala al-mudharabah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Sebelumnya barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silahkan. Nggih. Mendapatkan uang tips. Taib. Jadi secara asal orang yang sudah mendapatkan gaji dari pihak yang mempekerjakan, dia tidak berhak mendapatkan tambahan dari pihak lain, ya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal umal ghulul. Hadiah bagi pekerja yang sudah mendapatkan gaji itu adalah ghulul. Ghulul itu adalah harta rampasan perang yang dicuri sebelum dibagi. Harta rampasan perang yang dicuri sebelum dibagi. Taib. Namun para ulama kita mengecualikan apabila pemilik perusahaan itu mengizinkan. Ya, nanti kalau kamu dikasih sama tamu, terima saja, tidak apa-apa rezekimu. Misalkan dalam pelayanan gitu ya. Kalau supir, nanti kalau kamu dikasih sama customer, ya terima aja, tidak apa-apa. Maka ini diperbolehkan. Namun kalau tidak diperbolehkan, dilarang. Ya, ada kalanya pihak perusahaan menjaga integritas kan gitu ya. Sudah semua yang pekerja-pekerja kita sudah dapat gaji, jadi mereka nggak usah dapat hadiah dari konsumen, agar konsumen merasa puas kalau uang yang dikeluarkan sudah sudah mencakup pelayanan indan itu. Ya, saya bayar ke perusahaan, pokoknya barang sampai di rumah. Gimana caranya? Perusahaan yang ngatur. Perusahaan akhirnya memberlakukan karyawan tidak boleh menerima hadiah dan tidak boleh meminta hadiah atau tips. Nah, ini bagus. Dan kalau sudah ada aturan seperti ini tidak boleh. Tapi kalau perusahaan membolehkan, maka tidak ada masalah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Ya.
Ya. Taib, ini agak dilema ya. Dilemanya bagaimana? Pemilik atau sahibul hajat tidak sedikit pun merasa ini mengupahi, gitu ya. Ini hadiah gitu. Tapi kalau kita perhatikan hadiah atas apa gitu loh. Apakah kalau dia tidak membaca Al-Quran tetap dapat hadiah? Nah, itu pertanyaan. Lah, berarti upah. Iya, artinya pihak yang membaca Al-Quran itu tidak menetapkan tarif, tapi dia menerima kalau diberi, kan begitu. Jadi wallahu alam bisawab, ya wallahu alam, saya tidak berani menjawab secara pasti yang jelas. Kalau dikatakan hadiah, ya kok kayaknya upah gitu loh. Kalau dikatakan upah, tadi dikatakan nggak ada tarifnya kok, jadi lebih baik dihindari. Bagaimana kalau sudah diterima? Ya jangan dimakan sendiri, kasihkan ke siapa gitu. Artinya wallahu alam bisawab, dia tidak mencari istilah, ada istilahnya apa, perasaan bahwa ini bukan anak saya sebenarnya, tapi kalau diterima ya sudah, kita bagikan ke siapa, itu mungkin lebih baik, mungkin seperti itu kalau sudah terlanjur ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Ya. Ya. Masuk syirkah karena tidak harus uang. Jadi apa yang dia keluarkan, asalkan bukan tenaga. Kalau tenaga maka jatuhnya mudharabah. Jadi kalau harta itu syirkah. Yang satu uang, yang satu aset. Rumah, silakan pakai rumah saya, tapi nanti saya ikut dapat bagian kalau ada hasilnya. Maka itu syirkah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.